Ya, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam wabarakatuh. Bisa dengar suara saya ya? Ya Pak, dengar. Baik. Jadi insya Allah besok itu ada UKBI ya, atau uji kompetensi bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris itu istilahnya TOEFL, kalau di bahasa Indonesia itu istilahnya UKBI, dan ini wajib diikuti oleh semua mahasiswa baru, baik untuk semua program studi. Untuk semua program studi. Karena nanti kalau Anda lulus di UKBI ini, Anda akan mendapatkan sertifikat ya. Anda akan mendapatkan sertifikat UKBI, Uji Kompetensi Bahasa Indonesia. Nah, UKBI ini dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, UKBI ini akan dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi di awal perkuliahan, kemudian mid semester, kemudian final. Ya, jadi akan dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, besok itu ada di sekalian. Besok itu ada 30 nomor soal pilihan ganda yang harus Anda selesaikan selama 30 menit. Jadi 1 menit 1 soal. Ya, jadi 1 menit 1 soal. Kalau waktu sudah selesai, itu secara otomatis waktunya akan tertutup. Ya. Hanya 30 menit mulai jam 8. Kita akan mulai jam 8 akan dibagikan linknya. Jadi ujiannya bukan Zoom ya. Ujiannya bukan Zoom, tetapi akan dibagikan link. Ya. Akan dibagikan link. Baik, malam hari ini kita akan mencoba untuk membahas contoh 10 contoh soal ya. 10 contoh soal. Jadi yang menonton di YouTube jangan lupa like dan subscribe-nya dulu di Subbreaker dulu ya. Silakan dulu di Subbreaker di YouTube karena ini tidak bisa masuk semua, hanya 100 orang. Jadi silahkan yang menonton di YouTube minta tolong untuk di subscribe dulu. Oke. Ya baik. Saya akan share contoh soal untuk besok ya. Saya akan berikan contoh soal seperti apa sih model soal besok. Tolong diperhatikan baik-baik adik sekalian biar besok ujiannya lancar. Oke. Bisa lihat di layar adik-adik? Iya Pak, bisa. Ya. Ya, jadi satu soal itu bobotnya 10. Ya. Jadi satu bobot soal itu skornya 10. Nah, ini contoh nomor 1. Jadi UKBI ini adalah uji kompetensi bahasa Indonesia untuk melihat kemampuan Anda berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kompetensi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang lain dimatikan dulu mikrofonnya, Dek, mengganggu teman-teman yang lainnya. Ya, nomor 1. Coba lihat soal nomor 1. Cermatilah kalimat berikut. Jadi ini penggunaan tanda baca ya. Cermatilah kalimat berikut. Setiap peserta didik harap membawa piring, sendok, dan gelas saat pesantren. Nah, itu. Nah, penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut itu jawabannya adalah A. Ya, setiap peserta didik harap membawa piring, sendok, dan jadi sebelum dan itu ada koma dan gelas saat pesantren. Nah, yang B ini jelas salah karena pakai titik koma, itu tidak boleh digunakan di sini. Yang C juga salah, setiap peserta didik harap membawa. Nah, ini kan belum bagian, jadi belum menjadi bagian dari yang dibawa, jadi salah penempatan komanya. Kemudian ini juga ya ada titik 2. Ya, di sini tidak perlu ada. Sebenarnya boleh ada titik 2, tapi di sini sendok itu tetap harus ada koma. Jadi ini pemisah dua beberapa bagian
Begitu maksudnya ya. Jadi setiap peserta ini yang benar, setiap peserta didik harap membawa piring, sendok, dan gelas saat pesantren. Ini yang disebut dengan soal ejaan dan tanda baca. Yang kedua, sama masih tanda baca ya, masih tanda baca. Penulisan tanda baca yang tepat terdapat dalam kalimat. Nah ini. Dimas memerlukan sepatu, Dimas memerlukan perlengkapan titik 2, tas, sepatu, dan alat tulis baru untuk sekolah. Nah, ini yang benar. Kalau dia salah ya, ala ayam membeli barang-barang rumah tangga titik 2, perkakas, dapur, dan baju baru. Ya, ini salah. Kenapa? Karena hanya ada 2, ya jadi tidak perlu lagi ada titik 2. Saya, Pak Ferdi sangat pandai dan kreatif. Ini salah ya. Ya, salah penempatan komanya. Kemudian berikutnya berevolusi berarti melakukan evolusi. Ini kata berevolusi tidak perlu ada tanda sambung di sini. Ya, makanya ini juga salah. Yang benar di sini adalah A. Dimas memerlukan perlengkapan tas, sepatu, dan alat tulis baru untuk sekolah. Berikutnya nomor 3. Ya, nomor 3. Kalimat di bawah ini yang menggunakan tanda baca dengan tepat. Ya, jadi masih banyak masih menggunakan tanda baca. Kira-kira manakah yang di sini menggunakan tanda baca yang benar? Ya, ini saya sudah tanda yang benar, itu B ya. Kalau A salah, Andre bertanya titik 2, apakah kamu bahagia? Ini tidak perlu ada titik 2 di sini ya. Kenapa? Karena sudah ada tanda kutip. Ya, sudah ada tanda kutip. Jadi seandainya ini tidak ada titik 2-nya, berarti ini benar ya. Tapi karena ada tanda 2, berarti salah. Oke. Gaya rambut bob sudah tidak populer lagi di Indonesia. Kenapa ini benar? Tanda bacanya benar karena ini bob adalah kenapa dikasih titik untuk menegaskan sesuatu ini ya, bahwa ini gaya, sehingga diberikan tanda kutip 2 dan ini benar ya. Sultan naik bus antar kota ke Malang, Jawa Timur. Ini dianggap salah. Sultan naik bus antar kota. Nah, kenapa ini salah? Karena ini kalau antar kota ini harus nyambung begini, ya. Ini harus nyambung ya, antar kota ke Malang, Jawa Timur. Rate on inflation atau laju inflasi Indonesia mulai menurun. Kenapa ini salah? Karena ini bahasa asing, berarti yang sebenarnya kalau ini mau benar, ya ini harus cetak miring seperti ini. Ya, itu benar. Di soal ini kan dia cetak bukan cetak miring ya, karena dia bahasa asing. Nomor 4. Nah, sekarang nomor 4 bukan lagi tanda baca, tapi penggunaan huruf kapital. Ya. Penggunaan huruf kapital. Huruf besar kalau istilahnya kita ya, huruf besar, bukan huruf kapital itu disebutkan dengan huruf besar. Ya. Putri akan berangkat ke Aceh pada bulan Mei. Kenapa ini salah? Karena kata bulan ini sebenarnya tidak perlu huruf kapital, dia huruf kecil aja ya. Nah, tapi di sini di soal dia huruf besar, bulan, berarti itu salah. Harusnya di sini dia kecil saja ya. Nanti Mei-nya yang baru huruf besar. Ini ya. Penduduk desa itu didominasi oleh suku Jawa. Ya, sama. Ini juga ya. Ini S-nya kecil aja. Ini S-nya kecil, tapi di sini menggunakan S kapital, makanya dia salah. Nomor 3, C, lomba antar warga diselenggarakan untuk menyambut Hari Kemerdekaan. Ya. Nah, yang salah di sini. Ini tidak perlu huruf kapital. Ya, ini juga tidak perlu huruf kapital. Ya, beda kalau mengatakan HUT RI, maka itu adalah pakai huruf kapital semua. Ya, makanya ini salah. Nah, yang benar itu adalah B. Gunung Kidul mendapat julukan sebagai Bukit Seribu. Nah, karena ini satu kata, ini Bukit Seribu nama ya. Ini nama,
Ya, ini memang nama Bukit Seribu ya. Ya, makanya dia yang benar. Ya. Jadi Bukit Seribu ini nama. Memang namanya Bukit Seribu, bukan bukit, bukan begini ya. Kalau begini berarti ada bukit sebagai bukit. Berarti ini hanya ini namanya ya, tapi kan ini Bukit Seribu namanya seperti ini. Jadi ini untuk huruf kapital. Nah, sekarang masuk soal nomor 6, ada namanya tes rumpang. Apa itu tes rumpang? Tes rumpang adalah tes yang tidak lengkap, maka perlu diisi titik-titik ini. Nah, yang manakah kata yang cocok untuk melengkapi tes rumpang yang titik-titik ini ya? Nah, contoh, fenomena alam langka berupa munculnya awan titik-titik. Ya, di atas Gunung Rinjani ini menjadi viral dan titik-titik di media sosial Facebook. Tak hanya di Facebook saja, namun foto dari Gunung Rinjani yang titik-titik topi awan ini juga ramai di media sosial, Instagram maupun Twitter. Kata yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah jadi 1, 2, 3 ya, ada 3. Ya. Nah, ini berkaitan dengan rasa sebenarnya ya. Saya pikir adik-adik semua sudah pernah belajar bahasa Indonesia. Ini berkaitan dengan rasa. Coba kita baca ini. Fenomena alam langka munculnya awan di topi, kan salah ya. Ya, atau munculnya awan menopi, kan tidak pernah lihat di topi dengan menopi, yang ada adalah bertopi. Nah, jadi yang benar adalah ini B atau C. B atau C. Sekarang kita lihat yang kedua. Di atas Gunung Rinjani menjadi viral dan perbincangan. Ya. Jadi ini kan tadi sudah salah, tadi ini A, sudah salah ini B. Ya, berarti sisa B dengan C. Oke, masih sama-sama perbincangan. Kemudian yang 3, namun foto dari Gunung Rinjani yang titik-titik, ya kira-kira yang mana bagus? Bermahkotakan atau dimahkotakan? Ya, tentu saja yang bagus adalah yang bermahkotakan, artinya memakai mahkota. Ya, kalau dimahkotakan beda ya, ini kalimat pasif. Nah, kalau ini kalimat aktif. Nah, makanya yang benar adalah bertopi, perbincangan, dan bermahkotakan. Ini untuk contoh soal yang disebut dengan mengisi kalimat atau paragraf rumpang. Ya. Nomor 7 masih sama, nomor 7 juga masih sama, itu masih contoh kalimat rumpang. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang paragraf tersebut adalah, tolong jangan coret-coret layar. Cermatilah paragraf berikut. Pesatnya perkembangan iptek telah menggugah keingintahuan masyarakat terhadap sains. Untuk itu, tidaklah mengherankan jika media massa terus memenuhi kebutuhan pembacanya akan sajian-sajian iptek. Ya, akan sajian-sajian iptek. Dengan intensitas dan visi yang berbeda-beda, setiap media tulisan-tulisan iptek sesuai adalah selera pembacanya. Ya, namun dalam fungsinya, bagi media massa tentulah tulisan-tulisan tersebut dengan bahasa dan gaya populer penulisan. Sekarang kita lihat. Ya, ini gampang sekali nih ya. Mencoba ini bukan kalau coba mendapatkan awalan menjadi apa? Mencoba atau mencoba? Ayo adik-adik, kalau coba mendapatkan awalan dia mengatakan mencoba atau mencoba? Mencoba. Ya, Mencoba. Berarti A ini sudah salah ya. A dan B ini sudah salah kan? Dia mencoba. Nah, sekarang ini sudah sama, menyajikan sama, berarti yang berbeda adalah ditampilkan. Nah, jadi tidak usah baca semua.
Nah, sekarang kita lihat apakah yang betul di sini ditampilkan atau menampilkan. Ya, kita lihat bagian akhir. Ya, namun dalam fungsinya sebagai media massa, tentulah tulisan-tulisan tersebut ditampilkan dengan bahasa dan gaya populer. Ya, pasti kita rasakan yang benar adalah ditampilkan, bukan menampilkan. Ya. Jadi ini masuk dalam kalimat ditampilkan ini, beda tadi dengan ini. Kalau ini tadi benar yang bermahkotakan. Kalimat aktif. Kalau ini masuk dalam kategori kalimat pasif. Ya. Nomor 8. Bacalah paragraf tersebut dengan seksama. Ya, ada paragraf. Ya, sama. Diminta juga untuk mencari kalimat yang rumpang. Ya. Nah, coba lihat dulu. Kita langsung lihat yang pertama. Kata tarik, kalau mendapatkan awalan me menjadi apa? Menarik atau mentarik? Menarik. Menarik ya. Menarik. Nah, menarik berarti antara A dan B yang benar. C, D sudah salah. Oke? Kiranya ya. Kemudian, yang mampu menyelimuti atau menselimuti? Menyelimuti. Menyelimuti ya. Menyelimuti, Nah, Pak. jadi yang benar ini adalah B. Menyelimuti. Sudah salah semua ini. Menselimuti. Ini mentarik. Jadi, jawabannya sudah jelas B ya. Oke. Cermatilah kalimat berikut. Ya. Ya, sebenarnya biar nggak dibaca semua juga ini bisa dilihat jawabannya yang benar dengan cara menganalisisnya. Nah, ini disebarluaskan. Ini D-nya terpisah atau sambung? Sambung. Kenapa disambung? Karena bukan kata depan. Bukan kata tempat ya. Ya, bukan kata depan, betul. Ya, tapi dia adalah imbuhan. Ya. Nanti dia kata depan kalau dia begini, misalnya di rumah. Nah, itu baru kata depan. Ya, ini kata tempat yang menunjukkan tempat itu baru dipisah. Jadi ini sudah benar, ini juga disebarluaskan. Jadi A dan C sudah salah ya. Coba kita lihat dulu. A dan B sudah salah. Nah, sekarang sisa C dengan D. Disebarluaskan. Mencampur adukkan. Sama ya jawabannya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti ini boleh B atau begini nih, mencampur adukkan. Ya. Yang mana benar? C. Apa bedanya ini? Apa bedanya dengan mencampur adukkan nyambung dengan mencampur adukkan pisah? Kalau Kata dasarnya ini apa? Campur aduk. campur, Pak. Aduk. Mencampur dan aduk. Sama ini. Kasusnya begini. Mencampur. Tanggung Beda cara jawab. penyebutannya, Pak. Begini. Coba lihat ini. Ini sama kerjanya ini. Tanggung jawab. Ini terpisah. Nah, kalau bertanggung jawab masih terpisah. Ingat? Masih terpisah. Tapi kalau mengatakan pertanggungjawaban, ini sudah sambung. Gabung. Nah, jadi sama dengan kasusnya ini. Campur aduk menjadi mencampur adukkan, itu harus terpisah. Karena begini, mencampur aduk, tidak ada akhiran an-nya, maka harus pisah begini. Tapi karena ada akhiran an-nya, maka dia harus nyambung. Sambung. Jadi rahasianya seperti itu. Kuncinya seperti itu. Nomor 10. Terakhir ini ya. Pak. Bacalah paragraf tersebut dengan saksama. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang. Sama ya, rumpang lagi. Oke.
Gerak-gerakan, 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 pendidikan, gerak-gerakan, pendidikan. Gerak. Kenapa ini salah? Karena dia salahnya bukan membuat ya, bahkan sempat ikut membuat. Ini tidak baku ini membuat dalam sebuah. Membuat itu kalau misalnya kita membuat kue, tapi tidak membuat sebuah organisasi, enggak. Bukan ya. Organisasi itu bukan dibuat, tapi Dirikan. ya, jadi gerak-gerakan, Mendirikan. ya, gerak-gerakan, mendirikan, Gerakan-gerakan. ya. Kenapa ini salah, Dek? Gerakan-gerakan, double ya. Ya, gerakan-gerakan, harusnya gerak-gerakan. Kalau gerak mendapatkan pengulangan menjadi gerak-gerakan, bukan gerakan-gerakan ya. Jadi, nah adik-adik sekalian seperti inilah contoh soal untuk besok ujian UKBI. Ya. Ya, Pak. Ada Ya, 10 siap. soal, satu soal itu skornya 10 dan Anda harus minimal mendapatkan skor 400. Oh, iya, Pak. Siap. Siap. Ya, dan insya Allah akan ada sertifikat yang akan diberikan dari kampus kita untuk adik-adik lulus UKBI. Ya, Pak. Baik, Ya, siap. saya pikir cukup adik-adik ya untuk malam hari ini. Silakan nanti kalau misalnya mau diulang, lihat saja di YouTube. Nanti ini akan saya lempar di YouTube supaya teman-teman yang lain bisa lihat juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya. Kasih, Pak. Terima kasih, Pak.